Nama aku Kayla. Hari ini aku bakal menceritakan tentang Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Gimana ya? Dia kok bisa sampai ke sana? Yuk kita simak ceritanya. Ada sebuah kota besar yang bernama Niniwe, tetapi orang-orangnya sangat jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota besar itu agar mereka bertobat. Berfirmanlah Tuhan, bangunlah, pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu, sebab kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Malahan dia bersiap untuk pergi ke kota Tarsis, kota yang berlawanan arah dengan kota Niniwe. Dia menumpang di sebuah kapal layar besar yang menuju ke kota Tarsis. Lalu Tuhan menurunkan hujan badai besar saat mereka berlayar hingga kapal mereka hampir hancur. Semua orang ketakutan dan berseru kepada Allah mereka masing-masing. Tetapi Yunus malah tertidur nyenyak. Lalu mereka membuang undi untuk mengetahui siapa penyebab malapetaka ini. Dan Yunuslah yang terkena undi. Lalu mereka bertanya kepada Yunus, apakah yang telah kau perbuat? Dan mereka pun mengetahui bahwa Yunus lari dari Tuhannya. Lalu Yunus berkata, buanglah aku ke laut, maka laut akan tenang. Tetapi mereka tidak menuruti Yunus, dan mereka mendayung ke arah darat sekuat tenaga. Tapi usaha mereka itu sia-sia, karena laut semakin menggelora. Akhirnya mereka membuang Yunus ke laut, dan seketika laut menjadi tenang. Lalu Tuhan mengirim ikan yang sangat besar untuk menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Di sana Yunus berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Dan Tuhan pun mengabulkan doa Yunus. Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memutahkan Yunus ke daratan. Untuk kedua kalinya Tuhan berfirman, bangunlah, pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kukirimkan untukmu. Kali ini Yunus taat dan dia segera pergi ke kota Niniwe. Sesampainya di sana, Yunus berseru kepada orang Niniwe agar mereka bertobat. Jika tidak, Tuhan akan menghukum mereka. Berserulah Yunus, 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Mendengar itu, semua orang Niniwe pun percaya kepada Tuhan dan langsung bertobat. Bahkan Raja Niniwe pun turun dari singgasananya, menanggalkan jubahnya dan menggunakan kain kabung, lalu duduk di atas abu. Mereka juga berpuasa. Bahkan ternak pun tidak makan rumput dan tidak minum air. Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat. Dan Allah tidak jadi menghukum mereka. Akan tetapi, marahlah Yunus. Dia kesal karena Tuhan memaafkan orang Niniwe. Lalu ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di situ. Dia menantikan apa yang akan terjadi kepada kota tersebut. Lalu Tuhan menumbuhkan sebatang pohon jarak untuk menaungi Yunus agar ia terhibur. Yunus merasa sangat senang. Akan tetapi keesokan harinya pohon jarak tersebut dimakan seekor ulat hingga layu. Lalu berhembuslah angin timur yang panas terik hingga menyakiti kepala Yunus. Dan dia pun terbaring lesu dan berharap ia mati. Lalu Tuhan berfirman kepada Yunus, layakkah engkau malah kepada pohon jarak itu yang bahkan tidak ditanam dengan jerih payahmu? Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang? Begitulah teman-teman cerita tentang Nabi Yunus yang ingin mengajarkan kita bahwa kita harus taat dengan firman Tuhan. Dan keselamatan itu untuk semua orang. Dan juga kita harus memaafkan dengan tulus dan ikhlas hati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!